keanggotaan. Jadi dia pas minjem pertama itu maksudnya gitu keanggotaan yang jadi kalau pensiun. yang pensiun ini kemarin pertama kali beli mobil itu pinjam uang anggota Ya. selama dalam waktu 1,5 tahun itu sudah lunas ke anggota. Ya. Akhirnya anggota punyalah satu mobilnya tetap jalan. Tapi kita sebagai anggota kan punya kewajiban untuk sebagai iuran wajib. Oh, berarti simpanan wajibnya. Ya, Iuran wajibnya. simpanan wajibnya itu 1 tahun 1 kali. Diberikan Gitu. setelah RAT. RAT itu tidak pernah berubah, selalu di bulan Februari. Jadi batas terakhir pembayaran iuran wajib itu 28 Februari atau 29 Februari. Simple waktu itu. Ilmunya mahal gitu ya. Hah? Ilmunya mahal. Enggak, 6 bulan udah BEP loh. Iya. Iya, jadi kan katakanlah di bulan pertama kan. Ya. Di bulan pertama itu kan kita muter duit anggota Muter tadi duit kan. anggota, Yang ya. riungan. Uang yang uang bulan itu Iya, yang buat riungan tadi operasional kan. ya. Nah, begitu. Berarti di bulan ke-7 dong ya. Bulan ke-7 Di itu bulan ke-7 udah kembali semua kan udah uang kembali anggota semua tadi. uang anggota. Udah kembali semua. Ada yang paling lama cuma sampai 1 tahun udah selesai. Iya, dan uang kembali itu ini kan ini uang udah kembali ke anggota. Ya. Nah, tapi kita udah punya Truk. truk. Ya. Truk itu jalan. Kita waktu itu beli mobilnya Tapi ini posisi udah lunas gitu. belum di bank. Oh, jadi kita langsung ke bank. Jadi dia langkah pertamanya Oh, yang uang iuran ini tadi sebagian itu dibayar ke buat bank, DP ya? sebagian dibayar bank, sebagian untuk melunasi anggota. Kan misalkan dapat 30 juta, bayar ke bank misalkan 15. Terus operasionalnya ambil dari punyanya KPPKI, yang itunya dibayar ke anggota. Kita tuh berjanji kepada anggota dalam waktu 6 bulan, 8 bulan lunas. Karena itu kan uang anggota. Dia bukan uang sebagai pinjaman, bukan uang koperasi. Uang untuk modal usaha. Nanti akan kita kembalikan, ditambah bunganya. Ada yang bunganya cuma mungkin 500. Lumayan. Iya, itu tapi uangnya dikembalikan. Dia informasi udah ditransfer. Nah, ini yang beberapa tahun terakhir itu saya coba memprovokasi teman-teman untuk ya seperti ini tadi contohnya. Masalahnya kalau di kita itu kebaikan dari perusahaan. Iya, salah satunya itu sebenarnya. Iya. Makanya kalau saya discuss ngobrol sambil ngopi sama teman-teman itu, kalau yang koperasi karyawan itu, kalau saya gitu, pertama koperasinya sendiri, kedua manajemen, Iya. 3 serikat. Iya. Nah, yang keempat, kalau yang sudah ada PKN-nya, Iya. PKN. PKN. Nah, kalau saya 4 unsur inilah yang untuk membangun koperasi karyawan. Karena pertama tadi sudah terbukti kan, Iya. ketika koperasi sama manajemen aja Ada kerjasama. ada kerjasama Ya. kan kelihatan. Ya, ada hasilnya. Hasilnya. Ya. Jadi sampai sekarang pun sampai punya mobil 8 itu juga karena manajemen. Akhirnya kebawa tuh sampai Cikarang semuanya. Koperasi karyawan itu sekarang punya 8. Setiap bulan koperasi karyawan itu akuntingnya dibayar 220 juta untuk jemputan karyawan. Akuntingnya perusahaan atau akuntingnya koperasi. Akuntingnya koperasi. Dulu waktu saya masih pegang di bagian HRD, itu saya kalau bayar tagihan ke koperasi karyawan itu sampai 160 juta. Kan mobilnya waktu itu 6. Tahun itu ya. Iya, tahun itu. Terus kemarin saya akhirnya bocorin. Arif sekarang dapat berapa setiap tahun, setiap bulan? 220 juta, Mbak Elma. Oh, ya udah, berarti benar. 40% kamu buat operasional. Yang 60% berarti bisa untuk pengembalian kepada anggota. Jadi kan itunya dipisahkan.
apa namanya pembukuan AJK. Saya minta disahkan. Jadi saya megang AJK yang punya koperasi karyawan KPBK itu 40% operasional. 40%. Ya, 60% itu milik kita. Nah, koperasi kita itu tidak pernah berhubungan dengan bank. Yang koperasi pensiun. Yang pensiun. Hanya sekali Yang awal tadi. Iya. Yang buat berdiri. Kesininya sudah tidak pernah. Kalau koperasi karyawan masih pakai hubungan dengan bank. Sampai sekarang. Ya sekarang udah lunas semua. Jadi setiap kali dia mau beli selanjutnya itu ambil di bank, pakai subur. Kalau koperasi karyawan enggak. Beli truk, beli bus semuanya tidak pernah pinjam. 1,7 M aja bayar cash. Itu juga dua hal lagi udah. Yang Ya. kemarin saya juga ngobrol sama yang kemarin saya share itu Ya. dengan Pak Rahmat Basuki Ya. yang koperasi karyawan Schneider. Ya. Itu juga alhamdulillah konsepnya sama. Ya. Jadi Ah. lebih mengutamakan modal sendiri. Diri, ya. Nah ini juga mungkin bisa menjadi apa ya? Kembali lagi menjadi inspirasi bagi teman-teman yang masih rasanya masih pengen menggunakan dana pihak ketiga. Ya. Berat itu Pak, Nah ini berarti data kedua berat sekali. Data kedua yang pakai orang saya peroleh kemarin dari Schneider. Saya juga dibilangin seperti ini. Jadi bahasanya kalau yang sudah pernah ngobrol itu gede apa? Cepat lah Iya, bahasanya cuma itu. nguntungin bank. Ya. Makanya kalau ini mending memang Mendingan diulur waktunya, ini seperti apa namanya? pinjam anggota. Nah, Jadi boleh dibilang seperti si saham ya. ataupun pinjaman sementara berbunga. Ya, contohnya kayak tadi kayak di ini berarti ke konteksnya Koperasi yang ya, koperasi ya, pensiun ya. pensiun. Yang koperasi pensiun, jadi cuman ya kurang lebihnya 20 orang lah bahasanya. Ya. Kurang lebih 20 orang di bulan kedua berarti ya, Ya. Di bulan kedua udah berani ngambil langkah. Kalau bahasa beliau, bahasa IPLMA itu katakanlah minjem lah uang ke Pinjam ke anggota. anggota. Dan tadi dibuktikan hanya 6 bulan. 6 bulan 6 bulan pinjaman sudah sudah kembali, dikembali. ya. Nah ini mungkin yang bisa teman-teman yang koperasinya masih baru ini bisa coba lah bahasanya. Nah tapi memang catatannya pengurus harus ekstra Betul. kerja keras Jadi ya. pengurus kerja keras dan punya tekad untuk maju. Karena ketika pengurus bisa membuktikan tadi, Ya. alhamdulillah kesininya Semuanya berjalan dengan baik. Sekarang ini KPBKI punya satu medium bus yang 59, punya big bus 591, punya medium bus 2, Big Bus itu yang big bus yang antar 59. kota itu ya? Iya. Yang 59 gede. Ya. Itu punya 1, terus medium yang 31 seat punya 2, elem punya 1, terus truk wing box milik pribadi adalah 8. Padahal itu kalau beli Jadi satunya, pribadi maksudnya maksudnya milik KPBKI. Milik koperasi. Iya, milik koperasi. Karena Jadi, kita walaupun ada bis. 30, ya. tapi itu kan ada sebagian punya vendor. Ah. Masih mix tadi ya. Ya, nah dari 8 itu punya KPBKI, punya anggota adalah 15. Yang truk. Iya. Bapak nggak nanya kenapa anggota bisa punya truk. Jadi diberikan kesempatan oleh ketua, ayo yang pada punya duit, kalau pada punya truk, kasih ke kita, dikelola sendiri untuk servis dan lain-lainnya. Truknya kasih ke KPBKI. Dari kumpulan 1 orang beli 1 truk. Saya pribadi sendiri truk saya yang kumpulan itu 5. Jadi di grup ini saya ikut, di grup ini saya ikut. Kan jenengan pribadi ya. Saya sendiri punya 5. Walaupun mungkin keuntungannya karena kita beramai-ramai Ya. belum terlihat, hanya baru kembali modal. Ya.
Jadi 3 bulan kembali modal kita dari mobil yang ini. Ya. Nanti dari yang mobil ini kembali modal. Oke, modal udah balik, untungannya bonus. Ya, ini poin ketiga Ya. yang saya peroleh poinnya. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu saya sempat ngobrol juga sama Ya. teman-teman yang masih baru lah operasinya. Nah ini kemarin juga saya bilang kalau kita usaha jangan buru-buru pengen untung Ya. gede. Ya. Nah kemarin itu kan saya ngambil contoh Indomaret Ya. atau Alfamart yang jelas-jelas mohon maaf nih ngambil brand ya memang udah Ya, terbukti di lapangan maksud saya gitu. Jadi saya belajar dari YouTube juga kalau pengen usaha memang ya ngambil untungnya jangan langsung Ya. gede. Yang penting kemarin saya contohkan ke teman-teman koperasi itu, katakanlah kalau penghasilan dari toko kita 13 juta tapi penghasilan kita dari toko kita 14 juta. Nah katakanlah buat angsur, kalau tadi saya lebih ambil contohnya ke Budi tadi ya, katakanlah kita ada 20 orang tapi kan patungan nih, Ya. kiriman bareng-bareng untuk beli truk. Ya. Nah kalau di operasinya Budi kan beli truk. Ya. Nah, kalau kemarin saya ngobrol kan contohnya beli minimarket tadi. Ya. Nah, kemarin sempat saya contohkan yang penting katakanlah kalau angsuran untuk mengembalikan ke 20 orang tadi Ya. sebulan 13 juta katakanlah, selama keuntungan usaha dari liungan ya. tadi katakanlah masih ya katakanlah untung selisih 1 juta lah. Ya. Jadi angsuran untuk mengembalikan dana ke anggota 13 juta, kemudian dari bisnis unit bisnis tadi menghasilkan 14 juta. Nah. Atau katakanlah 13 juta 500 aja lah yang ngambil pahitnya gitu kan. Nah selama masih posisinya seperti itu sih masih aman lah. Aman, ya. Walaupun sekali lagi memang teman-teman belum marginnya belum banyak seperti itu. Maksud saya ini untuk menekankan kalau kita bisnis di awal ya jangan buru-buru ngambil untung. Kembali modal saja, Nah. balik modal saja itu buat kita sudah artinya Alhamdulillah. alhamdulillah. Makanya dari kita kan ada namanya ADEP, angkutan darat 6 pengurus. Ada satu ADEP plus, saya juga ada di situ. Itu yang tadi itu ya? Iya, Yang ada lagi ada yang jenengan lima angkutan satu-satu darat itu ya? anggota. Saya ikut juga di situ. Patungannya ada yang cuma 20 juta, ada yang 20 juta, ada yang 30 juta. Mereka selama sekian tahun mengembalikan modal. Jadi Itu rata-rata satu grup berapa orang? ada yang sampai 40 orang. Kalau yang ADEP ini, yang ADEP tuh angkutan darat 6 anggota. Kita cuma berenam, ada yang berenam. Ada yang bertujuh. Ada yang punyanya Uber itu 20 orang. Jadi aku kira ya. Tapi kan semuanya Bareng-bareng. bareng-bareng. Jadi kalau bersama itu risiko pun bersama. Betul. Ada yang satu orang punya sendiri, berat sekali. Dia dapat pensiun, terus dia beliin satu truknya truk tidak 100% baru, tinggal kira-kira 70%. Akhirnya semua risiko dia yang menanggung. Iya, karena sendiri. Karena sendiri. Single factor. Sampai jadi mobil berhenti ramah aku ya rental dewean. Kalau ini kita yang di sini punya 3, yang di sini punya 4, yang di sini punya 1, di sini punya ini. Ada kira-kira saya jadi hitungannya 2 tapi nilai rupiahnya mungkin tidak Ya, satu. tapi kan nanti ketika yang satu turun, mungkin Ya. yang lain Ya, naik. ya. Ya. Nah ini kemarin yang juga saya contohkan betul. Jadi kalau bahasa orang motivator gitu ya, kalau naruh telur itu jangan di satu keranjang. Ya. Jadi di banyak Di keranjang. banyak. Kalau keranjang satunya turun, mungkin keranjang yang lain Kan naik. Nah kemarin juga saya contohkan, katakanlah kalau sekarang koperasi karyawan, kalau punya satu minimarket, Ya. begitu turun, ya udah Udah.
anjlok. Iya, Kita collab langsung langsung. lokro kan. Nah tapi kalau koperasi karyawan katakanlah punya 10, kan ini boleh ya? Iya, boleh lah. Koperasi karyawan punya 10 minimarket. Yang turun katakanlah dari teman ada 3, yang 7 kan masih Iya. biasanya. Nah kemarin juga saya bilang ke teman-teman, jadi kalau apa namanya, ya kalau cuma 1 unit truk atau 1 unit minimarket, begitu turun ya sudah, Ya. kita pasti doang. Kalau kita kemarin tertolong yang pertama kali koperasi punya 1 truk, itu karena kita pakai punyanya vendor banyak. Ya, Punya vendor banyak. Jadi keuntungan dari vendor kita bayarkan ke anggota. Yang punyanya truk sendiri kita bayar untuk nah, bank. yang tadi, karena yang Ya. pertama tadi ya. Iya, banknya cuma satu tahun. Setelah itu kita tidak. Pada bank tuh, Iya, karena kita kan DP-nya aja sudah besar. tapi bisa dibilang cash keras ya. Iya, karena DP kita kan Oh, pinjaman iya, dari iya. kita 20, ada ngasih 50, ada ngasih berapa. Udah kira-kira itu truk yang baru yang apa namanya yang kalau itu yang dari Singapura itu kan harganya 800 juta, Pak. Baru itu. Yes. Build up ya. Nah, build up itu 800 juta. Kita misalkan punya modal sampai 500 juta. Ada yang itu masih 25, ada yang paling sedikit paling saya cuma 20. Itu langsung dari keuntungan yang 35 truk ini bisa buat bayar mereka semua. Terus yang keuntungan pendapatan dari ini buat bayarin bank cuma setahun. Nah ini udah, ini mungkin yang bisa menjadi, ini ngomong-ngomong, Ya, kalau boleh bocoran, ya, katakanlah kalau di Bumi udah terbukti nih, ya. sekarang udah 8 truk. 8 truk punya KPBKI. Ya, yang berapa sih kan? Ya. Dari 30 yang operasional Iya. kan, nah, dari 30 armada Bing semua. Iya, Bing semua. Ya, jadi di koperasi pensiunannya senior saya Sekarang ini, malah 48 dah. 48 itu punya vendor banyak, punya itu cuma 8. Tapi Ah. vendornya juga anggota juga. Yang 15 punya anggota. keren ya ini. Heeh. Ada anggota bikin namanya CV Uber. Anggotanya 20. Oh ya, Uber yang tadi sempat disinggung ya. Iya, itu punya Oh, saya pikir Uber punya 5 bus sebelah dia. itu. Punya 5 truk, Itu berapa orang? 20. Orang juga. Pendirinya saya. Gini udah maksud saya, kalau memang di koperasinya gede itu masih ada peluang, Ya. bahasanya mah kalau yang kemarin kan bahasanya sebelum ada informasi ini dan sebelum saya ngobrol sama Putri ini kan bahasanya masih cukup internal Ya. teman-teman senior kita nih gitu kan. Nah maksud saya kenapa enggak, jadi misalnya untuk teman-teman kan kadang kita mau invest di mana gitu ya, karena waktu itu saya sempat tuh ada salah satu koperasi karyawan, dia ada dana nganggur itu sampai 1,5. Nah maksud saya kalau memang ada informasi seperti ini dan sudah rasanya teruji di lapangannya kan, kenapa enggak, rasanya kan gitu. Nah, itu dia. Kita memang tidak berani keluar. Nah. Tidak memberikan kesempatan keluar kepada pihak luar. Berapa? Ya, karena Karena dari kita sendiri, anggota sendiri, Masih bisa. itu masih bisa. Gitu. Jadi contohnya nih, kayak SHU kemarin, ya SHU 2020 yang bulan Februari kemarin, itu kita mengeluarkan SHU hampir 600 juta, Pak. SHU kita. Ada sepakat dari teman-teman, ayo SHU-nya kita terima, tapi hanya tanda tangan saja. Kita beliin mobil yuk. Gitu. Langsung, harga mobil misalkan yang tahun 2010 itu 550, nanti yang 50 untuk operasionalnya. Dan ada satu orang yang menangani mobil di luar dari mobil KPPKI. Kita bayar. berapa? Ada satu anggota, dia menangani mobil dari mulai servis, Oh, berarti tagihan, bahasanya mah dan manajernya ya? lain-lain di luar mobil KPPKI. Namanya dia pengurus aja. Di luar
KPBS sendiri yang 8. Jadi di luar yang dapat. Ya, jadi gini loh. Tadi kan ada 4 dapat. Nah, kan mobil ada 48. Yang 10 misalkan punya Rasindo, ya. Terus yang 5 punyanya Nita. Ya, Nita Group. Terus satunya lagi misalkan punyanya Sumber Sari. Nah, itu dari itu ada punya namanya anggota, ada angkutan darat anggota. Itu tuh terdiri dari ADEP Plus, itu ada 15 mobil. Itu di luar yang 8 tadi. Di luar yang 8 lagi, 8 itu dikelola oleh KPPKI. Mau ada servisnya atau apanya segala macam itu di bawah handle-nya KPPKI. Oh, manajerialnya ya? Ya, terus yang 15-nya ini itu oleh anggota diserahkan manajer lain lagi, tapi hanya untuk ngurusin tagihan, servis, bayar driver, itu sini. Karena kalau dapat dari KPPKI langsung ke sini. Sini tidak mau tahu mengenai pembayaran ke driver, itu mah driver lu, bukan driver gua. KPPKI hanya membayar driver yang 8. Yang lain-lain ini di store ke sini, ini dikirim ke sini, ini dikirim, termasuk dikirim ke sini. Jadi ada satu pengurus di dalam KPPKI itu mengurusi kendaraan yang semua anggota. Yang di luar 8. Iya. Iya. Dia ada pengurusnya, semuanya digaji. Karena itu misalkan 15 bis, satu truk untuk operasional dipotong 1 juta misalkan. Berarti kan udah dapat 15 juta. Untuk operasional dia. Misalkan bagian servisnya dia harus servis. Gitu. Bukan biaya servisnya loh, tapi untuk dia transport servisnya, untuk manajernya ada sendiri dia. Kita juga dulu cari formulanya bingung Pak, tapi ketemu. Nah semua ini connect, yang bikin sistemnya Pak Bambang Ispanto. Kemarin itu ya? Iya. Dari ada connect ke situ, dari Uber connect ke situ, dari warung connect ke situ, semua udah gini. Pas dibuka tetet mati lampu. Servisnya itu. Jadi pada ini punya ada nih semua. Jadi Memang beliau backgroundnya IT ya? iya, dia tuh dari dia sekolahnya UGM itu loh, yang kayak pajak tuh jadi Kayak pajak. akunting apa namanya? Penting. Pokoknya yang bahasa ekonomi gitu deh gitu. Yang bahasa gitu deh. Saya nggak ngerti apa yang nyebutnya ya. Dia tuh bikin sistem banyak banget. Sistem warung. Jadi semuanya connect ke situ sama dia. Kalau kita ada masalah dia tinggal dilihat di rumahnya dia. Paham ya? Heeh. Gitu. Kita udah sistemnya udah semuanya di situ jadi satu. Nah itu kelebihan KPPKI, memang formulanya tidak bisa ditiru orang. Sudah RAT kemarin ya? Iya. Februari ya? Kita selalu Februari itu sudah ada di anggaran rumah tangga. Nggak bisa diganggu. Mantap. Nggak pernah geser lebih dari 28 Februari selama 10 tahun. Selalu di Februari. Selama 10 tahun. Tapi yang tahun ini kita RAT-nya lucu. Betul. Kita sepakat, saya sempat baca di Google, kalau selama pandemi ini bisa mengirimkan data ke seluruh nasional. Anggota kita kan ada yang di Manado, ada yang di mana-mana semua, Surabaya, Manado, segala macam. Kita ada di grup, kita informasi, kita akan segera kirim buku RAT. Mulai tanggal 10 saya udah kirim buku RAT. Terus kita meminta mereka memberikan pandangan atau masukan atau masalah atau nanti ketok palu. Pandangan umum ya? Ya. Nah, yang daerah Cikarang datangi ke sini. Mereka Offline. Ya. Mereka terima tanda tangan, ada ini, terus ngasih masukan, terus di-connect sama yang luar semua. Ada masukan segala macam, putus habis itu ya. Enggak ada masalah apa-apa. Selesai. Nah, jadi selama 10 tahun Tidak pernah. RAT-nya selalu di Bulan Februari. Ini sebuah Iya, terus penerimaan anggota batas terakhir Februari. Bingung kan? maksudnya Jadi
ada di anggaran rumah tangga disebutkan penerimaan anggota adalah pensiunan PT KAU Indonesia yang berhenti di tahun ini dan di keanggotaan adalah tahun berikutnya. Oh, jadi kan penerimaan di Februari, Ya. misalnya dia Misalkan pensiun dia di Maret. pensiun di Januari tahun 2020 Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 tuh kita kumpulin. Oh, Nanti diakumulasi pendaftaran dulu. dibuka di 1 Januari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021. Oh, 2 bulan. Kalau orang tanggal 1 Maret daftar udah nggak bisa kita terima Padahal dia pensiun di kemarin. di kemarin. Kelompoknya tadi. Mereka tahu karena kita selalu memberikan informasi. Ada kan setiap mau pensiun, kita ini diundang oleh pihak KAU Oh, memberikan presentasi, ngasih tahu ini loh ada wadah kamu namanya pensiunan KAU, boleh daftar di tahun ini gitu. nah ini poin keempat nih. Ya. Poin keempat ya. Ilmunya Iya. baru saya dapatkan di malam ini. Luar biasa berarti apa sih? Hubungan komunikasi Dengan perusahaan. Iya. sampai hari Iya, ini masih iya. terjaga. Ya, kita dikasih tempat juga sama perusahaan kantornya. Sampai telepon pun dibayarin oleh kantor. Di kantor. Di MT Haryono. Oh, di pusat ya. Iya. Oh, ya. Iya, dikasih di belakang di dekat tempat orang servis, AC, kasih kita satu ruangan. Dikasih tempat di situ. Iya, logikanya kan kalau di perusahaan kan memang apa namanya, personnya, SDM-nya itu kan pasti kan ada pergantian gitu. Iya. Maksud saya satu kata kuncinya kan tadi itu kan komunikasi yang Iya, luar biasa. iya. Karena kita pegangnya orang pertama di KAU Indonesia, orang Indonesianya, dia yang pencetus. Coba didirikanlah koperasi pensiunan. Oh. Ibu tidak mau mendengar kamu pensiun dari sini pada hidup susah. Luar biasa. Nah, jadi cari usaha, makanya kenapa kita sampai juga ikut prapensiun, manfaatkan. Kita itu 3 tahun mau pensiun, kita sudah dikeluarkan uang 25% dari yang nanti pensiun. 25%. Dari Katakanlah kalau pensiunnya 500. 500. Nah, itu di Seperempatnya. 2 tahun sebelum kita pensiun sudah dikeluarin seperempatnya. Oh. Silahkan kalau mau modal usaha apa, mau beli emas kek, mau usaha apa kek, nanti di saat pensiun kita terima 75%. Jadi mau usaha apa, mau bikin kontrakan kek, mau apa, itu manfaatkan yang 25%. Setelah kita ikut training prapensiun. Keren gitu. Iya. Jadi kita mau training prapensiun itu pulang kita dikasih duit 25%. Manfaatkan yang baik. Itu pencetusnya itu sekarang masih di KAU juga? Masih. Dia pensiun tapi kemarin di kontrak. Dipakai lagi. Diperpanjang. Luar biasa. Terus sekarang yang jadi CEO-nya itu namanya Bu Yeni, dia masih sebagai penasehat. Jadi kita kalau ada masalah kita ke beliau. Keren ya? Iya. Jadi kita harus berkesinambungan terus. Secara perusahaan untung Pak, pakai kita. Standar servis kita di atas rata-rata. Keren ya? Karena dulu kita di situ tahu apa yang tidak suka, apa yang suka. Mulai dari jemputan kita tidak pernah dapat teguran yang kira-kira seperti PO lain. Karena kita tahu nggak boleh ngerokok, nggak, kalau mau ganti orang harus informasi. Pernah merasakan gitu. Iya, terus harus sekarang kayak pakai masker, terus pakai seragam, pakai ID card, tidak ada yang pakai sendal. Gitu. Jadi itu 15 menit sebelum itu harus sudah di tempat. Sepertinya ya. Iya, karena dulu kita memang, apalagi saya dulu kan memang pekerjaan saya ngingetin driver begitu. Saya negur-negur PO yang lain begitu. Sekarang saya adalah yang menjalani, yang lebih mudah. Standar kita lebih tinggi daripada PO-PO yang lain. Begitu juga untuk angkutan barang. Standar kita pasti lebih tinggi.
daripada seperti angkutan barang yang lain gitu Pak. Makanya kalau kita bilang kita profesional, nanti generasi selanjutnya udah tidak akan kenal kita. Dia ini udah pensiun, mungkin kita akan tergeser kalau kita tidak memberikan servis yang sesuai dengan SOP-nya Kal. Iya. Dia nggak bisa menggeser kita kalau kita tidak punya kesalahan. Nah, Betul nggak? alasan yang rasional. Iya, yang rasional. Kita pakai itu semua. Kontrak belum waktunya, tanggal 20, saya 20 udah mengirim kontrak. Mbak, perpanjang kontrak. Nggak bisa dia menyelesaikan dari kita. Dan kita tidak ada permainan uang. Nggak ada itu KCBDC, misalkan kita ngasih apa, nggak ada. Jadi memang dari dulu kita juga memang tidak pernah belajar untuk itu. Ada. Ini masih cantik ya benar. Ibu Ya, itu buat tasnya keren ya. Buatannya itu keren. Ini orang Indonesia soalnya menghobiin minta-minta. betul. Nggak bisa menghargai diri sendiri. Jadi kalau Iklan koperasi, sebentar. kalau koperasi saya nggak bisa untuk contoh secara kok bisa sih banyak yang begitu. Karena emang kalau saya karena tadi banyak hal yang sangat-sangat inspirasi Iya. bagi saya. Ya. Karena memang banyak hal baru yang selama saya ngobrol beberapa. Dan kita itu setahun cuma sekali Pak, Kapan ya? iuran wajib. Oh yang tadi itu ya? Iya, Yang tadi 1 contoh. juta setahun, batasnya sebelum tanggal 1 Maret. Kalau sudah 1 Maret dibalikin bener-bener nggak pakai toleransi, nggak ada urusan. Orang ngasih 1 Maret pagi, aku lupa, ditegur sama pengurus, Pak, Bapak kan tugasnya cuma transfer, cuma datang ke sini 1 tahun 2 kali, terima uang sama transfer, masa sampai bisa lupa? Ya maaf, dibalikin. Bener. Karena apa? Tugasnya anggota ada yang di Manado, ada yang di Surabaya, ada yang di Solo. Semuanya itu kan setahun cuma tanpa duit Pak. Bener-bener cuma tanpa duit. Karena kita kan koperasi bisnis, bukan koperasi simpan pinjam. Jadi tapi satu bisnis yang gede Ya. yang